Buku The Magic of Reality karya Richard Dawkins. Bab 3, bagian Tarik sampai memisah. Bagaimana bahasa dan spesies terbelah? Walaupun legenda Menara Babel tentu saja tidak benar, mitos tersebut memunculkan pertanyaan menarik mengenai mengapa ada sedemikian banyak bahasa. Seperti juga sejumlah spesies lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan spesies lain dan ditempatkan dalam famili yang sama. Demikian juga ada famili bahasa. Bahasa Spanyol, Italia, Perancis, dan banyak bahasa dan dialek Eropa seperti Romansch, Galician, Occitan, dan Katalan sangat mirip satu sama lain. Sebutan bagi semuanya sebagai satu kelompok adalah bahasa Romansa. Nama itu sebenarnya berasal dari kesamaan akar mereka, yaitu bahasa Latin, bahasa di Roma. Tidak ada hubungannya dengan romansa. Namun, marilah gunakan pernyataan cinta sebagai contoh kita. Bergantung kepada di negara mana Anda berada, Anda mungkin mengungkapkan perasaan Anda dalam salah satu cara berikut ini. Ti amo, amote, ta'aimi, atau je ta'aime. Dalam bahasa Latin, ungkapan itu adalah te amo, tepat sama dengan bahasa Spanyol modern. Untuk mengungkapkan cinta Anda kepada seorang di Kenya, Tanzania, atau Uganda, Anda bisa ucapkan dalam bahasa Swahili, nakupenda. Sedikit jauh ke selatan, di Mozambik, Zambia, atau Malawi, di mana saya dibesarkan, Anda bisa ucapkan dalam bahasa Chinyanja, Ndimakukonda. Dalam bahasa Bantu lainnya di Afrika Selatan, Anda bisa ucapkan Ndinokuda, Ndiakutanda, atau bagi orang Zulu, Nyakutanda. Famili bahasa Bantu ini cukup berbeda dari famili bahasa Romansa. Dan keduanya berbeda dari famili Germanik yang mencakup bahasa Belanda, Jerman, dan bahasa Skandinavia. Tengoklah bagaimana kita menggunakan kata famili untuk bahasa-bahasa kita. Seperti juga kita menggunakannya untuk spesies, famili kucing, famili anjing, dan juga tentu saja untuk famili kita sendiri, famili Jones, famili Robinson, famili Dawkins. Tak sulit untuk mencari tahu mengapa famili-famili bahasa-bahasa terkait lama-kelamaan muncul. Dengarkan acara Anda dan teman-teman berbicara dengan satu sama lain, dan kemudian bandingkan dengan cara kakek nenek Anda berbicara. Omongan mereka hanya sedikit berbeda dan Anda bisa dengan mudah memahami mereka. Namun kakek nenek hanya berbeda 2 generasi dari Anda. Sekarang bayangkan berbicara bukan dengan kakek nenek Anda, namun dengan kakek nenek moyang ke-25 Anda. Jika Anda kebetulan orang Inggris, berarti Anda mundur ke akhir abad ke-14, masa hidup penyair Geoffrey Chaucer yang menulis seperti ini. Yeah, he was a lord full, fat and in good point. His ain steep and royal gin in his head that steam
that seemed as furnace of a lead, his boots soulful, his horn in great estate. How certainly he was a fair, free lad. He was not fail and for finite ghost, a fast one love he best of any roost. His palfrey was a burn in burn. Ya, masih bisa dikenali sebagai bahasa Inggris ya. Namun, taruhan, Anda pasti sulit memahaminya jika Anda dengar kalimat-kalimat itu diucapkan. Bila Anda ingin coba, Anda bisa dengarkan seorang aktor masa kini membacakan karya Saucher di link YouTube. Dan seandainya berbeda sedikit lagi, Anda mungkin akan anggap itu bahasa terpisah, sama seperti bahasa Spanyol berbeda dari bahasa Italia. Jadi, bahasa di tempat manapun berubah dari abad ke abad. Kita bisa sebut bahasa itu bergeser menjadi sesuatu yang berbeda. Sekarang, tambahkan fakta bahwa orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama di tempat yang berbeda tidak sering-sering berkesempatan mendengarkan satu sama lain berbicara. Atau setidaknya inilah yang terjadi ketika telepon dan radio belum ditemukan, dan fakta bahwa bahasa bergeser ke arah yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda. Itu berlaku bagi cara bahasa diucapkan maupun bagi kata-kata. Pikirkan betapa berbeda kedengarannya bahasa Inggris dengan logat Skotlandia, Wales, Tennessee, Cornwall, Australia atau Amerika. Dan orang-orang dari Skotlandia dapat dengan mudah membedakan aksen Edinburgh dan aksen Glasgow atau aksen Hebrides. Lama-kelamaan cara bahasa diucapkan maupun cara kata digunakan menjadi ciri suatu wilayah. Ketika dua cara pengucapan bahasa telah cukup jauh bergeser, kita sebut cara itu dialek. Setelah beberapa abad pergeseran, dialek-dialek wilayah yang berbeda akhirnya menjadi sedemikian berbeda sehingga orang-orang di satu wilayah tak lagi bisa memahami orang-orang di wilayah lain. Pada titik itu, kita sebut telah terjadi bahasa-bahasa yang berbeda. Itulah yang terjadi ketika bahasa Jerman dan Belanda bergeser ke arah yang berbeda-beda. Dari bahasa moyang yang kini sudah punah, itulah yang terjadi ketika bahasa Prancis, Italia, Spanyol, dan Portugis bergeser sendiri-sendiri menjauhi bahasa Latin di berbagai bagian Eropa. Kita bisa menggambarkan silsilah bahasa dengan sepupu-sepupu seperti bahasa Prancis, Portugis, dan Italia di cabang-cabang yang berbeda, dan bahasa moyang seperti Latin lebih ke bawah di pohon itu seperti Darwin lakukan dengan spesies. Seperti bahasa, spesies berubah seiring waktu dan seiring jarak. Sebelum kita tengok mengapa itu terjadi, kita perlu lihat bagaimana spesies melakukannya. Bagi spesies, pendanaan kata adalah DNA, informasi genetis yang dibawa setiap makhluk hidup dalam tubuhnya, yang menentukan bagaimana makhluk tersebut dibuat. Seperti yang kita lihat di bab 2. Sewaktu bereproduksi secara seksual, individu-individu mencampurkan DNA mereka. Dan ketika anggota-anggota satu populasi lokal bermigrasi ke populasi lokal lain dan mengintroduksi gen mereka ke dalamnya dengan cara mengawini individu-individu di populasi tempat mereka baru bergabung, kita sebut ini aliran gen
atau gene flow. Padanan dari katakanlah bahasa Italia dan Prancis yang bergeser menjauh adalah ketika DNA dua populasi berpindah dari satu spesies kelamaan menjadi semakin berkurang kemiripannya. DNA mereka menjadi semakin tidak mampu bekerja sama membuat bayi. Kuda dan keledai bisa kawin, tapi DNA kuda telah bergeser sedemikian jauh dari DNA keledai, sehingga DNA keduanya tidak lagi bisa saling memahami, atau tepatnya DNA mereka cukup bercampur. Kedua dialek DNA bisa saling memahami dengan cukup baik untuk membuat makhluk hidup, yaitu bagal, namun tidak cukup baik untuk membuat individu yang bisa bereproduksi sendiri. Bagal, seperti yang kita lihat sebelumnya, bersifat tidak subur. Suatu perbedaan penting antara spesies dan bahasa adalah bahwa bahasa bisa mengambil kata pinjaman dari bahasa-bahasa lain. Misalnya, lama setelah bahasa Inggris berkembang sebagai bahasa terpisah dari sumber-sumber romansa, Germanik, dan Celtic. Bahasa tersebut mengambil sampo dari bahasa Hindi, iceberg, dari bahasa Norwegia, bungalow, dari bahasa Benggala, dan anorak dari bahasa Inuit. Sementara itu, spesies hewan tidak pernah atau nyaris tidak pernah bertukar DNA lagi. Begitu mereka telah bergeser cukup jauh sehingga tidak lagi bisa berbiak bersama. Bakteri adalah cerita lain. Mereka memang bertukar gen, tapi tidak ada cukup tempat di buku ini untuk membahas itu. Dalam sisa bab ini, anggap saja saya membicarakan soal hewan. Lanjut ke bab selanjutnya. Lanjut ke materi selanjutnya.